Halo Sobat Differs, welcome to BBB bukan bahasan biasa. Seperti kata pepatah, anjing menggonggong kasihlah berlalu. Kritik terus melolong, MBG tetap melaju. Derasnya kritik terhadap program MBG makan bergizi gratis tidak menyurut tekad pemerintah untuk tetap melanjutkan program ini. Presiden Prabowo bahkan menegaskan akan menghadapi semua kritik terhadap program yang telah digunakannya sejak kampanye Pilpres 2024 lalu. Kami akan melaksanakan program ini. Kita hadapi kampanye luar biasa yang menyatakan bahwa saya menghambur-hamburkan uang, kata Prabowo saat peluncuran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri di Jakarta Jumat 13 Februari 2026. Pemerintah meyakini MBG akan menjadi ekosistem ekonomi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Karena MBG akan menyatukan rantai pasok dari hulu ke hilir yang melibatkan petani, nelayan, peternak, serta pelaku ekonomi mikro dan menengah. Nilai tukar petani sudah naik menjadi 125 dan saya yakin itu dikontribusikan oleh program makan bergizi gratis. Ternyata program ini tidak hanya menyasar produk pertanian sebagai bahan baku, tapi juga berdampak terhadap sektor ekonomi lainnya, kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam Forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta Jumat 13 Februari 2026. Sementara di sisi lain, para tim kritik menyebut MBG memiliki banyak dampak negatif yang muncul dari program ini. Salah satunya adalah keracunan makanan yang terjadi di banyak daerah yang mengkonsumsi makanan MBG. Ahli gizi dan edukator kesehatan, Dr. Tan Sut Yen, Magister Humaniora menyebut program ini telah menciptakan perpecahan sosial di tingkat akar rumput. Ini adalah politik divide and impera, tegas Dr. Tan dalam konferensi pers pada 6 Februari 2026. Kader Posyandu, kata Dr. Tan, kini terbelah antara yang tetap berpegang pada pedoman pemberian makan bayi dan anak atau PMBA dengan yang menjalankan distribusi MBG karena faktor ekonomi. Di kalangan ibu-ibu pun terjadi polarisasi, yang melek kesehatan menganggap MBG sebagai sampah kenung ultra processed food atau UPF, sementara yang lain merasa terbantu secara finansial. Badan Eksekutif Mahasiswa BKN UGM menilai program MBG melanggar hak asasi manusia karena merampas hak anak-anak atas pendidikan. Presiden BMKN UGM, Tio Ardianto mengatakan, alokasi pendidikan di APBN sebesar 20%, justru terpangkas hingga 44% untuk mendanai MBG. Ini bentuk pengkhianatan konstitusi. Konstitusi jelas mengamanatkan 20% APBN untuk pendidikan, tetapi MBG justru menggerusnya. Jika Presiden tidak menghentikan atau mengevaluasi total program ini, maka semakin banyak anak Indonesia yang berisiko menjadi korban, kata Presiden BMKN UGM Tio Ardianto dalam orasinya pada Rabu 24 September 2025. Tio juga menyebut MBG hari ini telah menjadi proyek bancakan untuk pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan. Pemilik SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur umumnya, sebagian besar adalah keluarga polisi, pengurus partai, anggota legislatif, dan senator di Senayan. Karena pengelolaan MBG yang syarat KKN dan proyek itu, BEM UGM kemudian mengubah singkatan MBG menjadi maling berkedok gizi. Demikian bukan bahasan biasa kali ini, sampai jumpa di BBB berikutnya.